Bban 왼쪽. 야, 너 B반이지? 공부도 못하는 것 같아. 오른쪽 왼쪽도 몰라. Thank you, Dr. Canadian. Kadang tuh kita merasa hidup ini tidak berarti, seperti terasa begitu sulit. Tapi sebenarnya seringkali makna itu ada di hal-hal sederhana yang kita lewatkan setiap hari. Dan kita bisa belajar dari film ini. Film ini dimulai dan saat itu adalah tahun 1994. Mengisahkan perjalanan hidup Yoon-hee, seorang siswi SMP yang tengah berjuang menghadapi banyak masalah remaja pada umumnya. Bban 왼쪽. Bban 왼쪽. 공부도 못하는 것 같아. 오른쪽 왼쪽도 몰라. 출발. Di sekolah, Yoon-hee ditempatkan di kelas B yang dianggap lebih rendah dari kelas A. Meskipun berada di kelas ini, dia tidak terlalu peduli dan memilih untuk tidak terlalu serius dalam belajar. Meski para guru berusaha keras memberi motivasi di kelasnya, Yoon-hee terlanjur merasa tidak dihargai dan menjadi kehilangan motivasi untuk belajar. Di rumah, Yoon-hee menghadapi masalah yang juga tidak kalah rumit. Kakaknya yang bernama Soo-kyung sering membuat masalah dengan ayah mereka. Suatu hari, ayah mereka mencari Soo-kyung karena bolos sekolah lagi. Namun Soo-kyung tidak peduli dengan kemarahan ayah mereka dan terus melakukan hal-hal yang membuat suasana rumah jadi tidak nyaman. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Yoon-hee mencoba mencari kebahagiaan dengan menjalin hubungan dengan seorang murid bernama Jiwan. Meskipun hubungan mereka memberikan sedikit kesenangan, namun masalah yang ada di rumah tidak kunjung selesai. Ayahnya menjadi emosian karena kakaknya yang terus berulah dan ekonomi yang semakin sulit. Malam harinya Yoon-hee harus mengikuti les bahasa Mandarin bersama Jisuk. Jisuk ini adalah teman dekatnya yang juga memiliki masalah keluarga serupa. Suatu hari, paman Yoon-hee datang mengunjungi keluarganya dan bercerita tentang penyesalannya karena tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk ibu Yoon-hee dulu. Pamannya itu juga berpesan agar Yoon-hee terus berjuang, karena jika dia berhasil masuk perguruan tinggi, dia akan sukses dan tidak akan kesulitan lagi. Lalu di hari libur, Yoon-hee dan kakak-kakaknya bekerja di toko keluarga untuk berjualan topoki. Meski lelah, mereka tahu bahwa sedikit uang dari usaha itu sangat penting untuk membantu memenuhi kehidupan mereka. Keesokan harinya, guru mengingatkan agar murid-muridnya terus belajar supaya bisa masuk perguruan tinggi yang bagus. Guru juga meminta mereka menuliskan siapa di kelas yang paling nakal dan ingin tahu siapa yang suka merokok, berpacaran, atau malas belajar untuk diberikan bimbingan yang lebih. Yoon-hee merasa terbebani dengan tugas ini karena dia tidak begitu tertarik dengan pelajaran dan juga masuk ke semua kriteria murid nakal yang guru sebutkan tadi. Setelah pulang, Yoon-hee bertemu dengan Jiwan. Di sini dia menunjukkan benjolan aneh di belakang telinganya. Dan saat Jiwan memegang telinganya, Yoon-hee malah jadi baper. Dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang sepi. Di sana, Yoon-hee yang masih polos mengajak Jiwan untuk berciuman. Walaupun canggung, Yoon-hee merasa senang dan bahagia. Meskipun hanya sebentar, tapi dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Di rumah, masalah kembali dihadapi. Kakaknya Daehoon mengetahui bahwa Yoon-hee punya pacar dan tidak merestui hubungannya. 다 봤어. 부모님 망신시키지 마라. 야. Suatu hari Daehoon memarahi Yoon-hee karena tidak menutup pintu dengan benar dan akhirnya berakhir dengan pukulan. Yoon-hee hanya bisa diam. Dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kondisi keluarganya. Saat makan malam, ayah mereka tiba-tiba marah pada anak-anaknya, terutama kepada Yoon-hee dan Soo-kyung karena dianggap malas dan tidak pernah membantu di rumah. Namun, ayah sering memuji Daehoon karena menjadi ketua OSIS di sekolah. Yoon-hee yang merasa tidak dihargai, akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa Daehoon tadi memukulnya. 아빠 김대훈이 저 때렸어요. Namun, orang tua mereka memilih acuh dan tidak peduli. Hal ini pun membuat Yoon-hee merasa semakin hampa dalam keluarganya.
Keesokan harinya di tempat les, Yoonhee bertemu dengan guru baru yang bernama Youngji. Sebelum kelas dimulai, mereka berkenalan dengan guru itu. Yoonhee merasa cocok dengan Youngji karena mereka berdua sama-sama menyukai komik. Setelah les, Jisuk menceritakan bahwa dia dipukuli oleh kakaknya di rumah. Yoonhee pun juga cerita jika dia sering dipukuli oleh kakaknya. Di sini, Yoonhee menceritakan kekhawatirannya kalau suatu saat Daehyun akan menyakitinya lebih parah dari sebelumnya. Dia juga berangan-angan bahwa jika itu terjadi, apakah mungkin orang tuanya akan merasa bersalah karena tidak pernah peduli dengan keadaan mereka? Malam itu Yoonhee menunjukkan benjolan di belakang telinganya kepada sang ibu. Melihat itu, ibunya pun menyuruh Yoonhee untuk segera pergi ke klinik dan periksa. 왜 거기까지 가야 돼? 니네 외삼촌 다니는 데야. Ibunya bercerita bahwa tadi siang guru mereka datang ke rumah dan memberitahu bahwa Yoonhee dipilih teman-temannya sebagai murid paling nakal di kelas. Bukannya merasa takut atau cemas, Yoonhee malah membalas dengan kata-kata kasar kepada gurunya. 그 새끼 돈 때문에 그러는 거야. 선생한테 그게 무슨 말버릇이야. Ibunya kemudian menasihati Yoonhee untuk meminta maaf kepada guru itu dan lebih serius agar bisa meraih kesuksesan di masa depan. Keesokan harinya, Yoonhee pergi ke klinik dan memeriksakan benjolan di belakang telinganya. Dokter itu khawatir dengan kondisinya dan menyarankan agar Yoonhee datang kembali bersama sang ibu. Malam harinya, ibunya meminta Yoonhee untuk mengenakan baju hitam karena mereka harus pergi ke pemakaman. Ternyata paman mereka telah meninggal dunia. Selain itu, Yoonhee merasa khawatir karena Jiwon pacarnya sudah beberapa hari tidak menghubunginya. Setelah berusaha menghubunginya, Yoonhee akhirnya mengetahui bahwa Jiwon sudah punya pacar baru. Ini pun membuat Yoonhee merasa sangat kecewa. Jiwon pun berusaha untuk menjelaskan jika semua hanya salah paham saja. Keesokan harinya, Yoonhee kembali ke klinik dan melanjutkan pemeriksaan. Di sini dokter mengatakan bahwa operasi diperlukan untuk mengangkat benjolan itu. Dia juga meminta tanda tangan persetujuan kepada orang tuanya. Tetapi karena ibunya tidak bisa datang, Yoonhee meminta dokter untuk menelponnya. Akhirnya dokter pun melakukan operasi dan mengangkat benjolan itu. 움직이면 더 아파. Keesokan harinya saat di tempat les, Guru Youngji mengajarkan bahasa Cina yang berbunyi, dari banyaknya kenalan, hanya sedikit yang benar-benar bisa memahami kita. Yoonhee pun terdiam sejenak. Dia merenungkan kalimat itu. Dia merasa kata-kata itu menggambarkan dirinya dan juga apa yang dia rasakan. Bahkan keluarganya pun tidak bisa memahaminya. Sesampainya di rumah, karena merasa ibu tidak cukup perhatian kepada mereka, menyebabkan mereka jadi malas belajar. 네가 신경을 안 쓰니까 그런 거 아니야? Ibu Yoonhee juga menjadi pemarah dan secara tidak sengaja dia melukai tangan ayahnya hingga berdarah. 니네 발 조심해. 방에 들어와! Yoonhee pun hanya bisa diam. Melihat perkelahian itu, dia merasa keluarganya begitu tidak berarti lagi. Keesokan harinya, suasana rumah Yoonhee terasa lebih baik. Ayah dan ibunya sudah berdamai dan tampak tertawa bersama sambil menonton TV. Karena hari libur, Yoonhee pun main ke rumah Jisuk. Di sana Jisuk bercerita tentang keluarganya yang juga sering bertengkar. Bahkan, orang tua Jisuk tidak pernah saling menatap satu sama lain. Kemudian Jisuk mengajak Yoonhee untuk mencuri ke sebuah toko. Namun, pemilik toko itu memperhatikan gerak-gerik mereka dan menangkapnya. Dia mulai menanyakan rumah mereka dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Jisuk yang ketakutan mengaku bahwa mereka berasal dari toko keluarga Yoonhee. Pemilik toko itu langsung melaporkan kepada ayah Yoonhee. Mendengar kejadian itu, ayah Yoonhee tidak menunjukkan rasa peduli dan tidak mau mengurus masalah itu. 아니, 아버님 맞으세요? 여보세요? 예 이거? Akhirnya pemilik toko itu pun melepaskan mereka. Yoonhee merasa sangat kecewa dengan Jisuk. Dia merasa dihianati oleh sahabatnya sendiri. Dia meminta Jisuk untuk menyesali perbuatannya. Namun di sini Jisuk menolak untuk minta maaf. Di tempat les, Guru Youngji bertanya mengapa Jisuk tidak datang. Yoonhee menjawab bahwa Jisuk bukan lagi temannya.
Dengan berat hati, Yoonhee pun curhat kepada gurunya tentang ketakutannya untuk pulang ke rumah. Dia merasa khawatir jika kakaknya Daehyun tahu dia melakukan sesuatu yang salah, dia pasti akan dipukul lagi. Di sini, Yoonhee takut jika melawan, Daehyun akan memukulnya lebih keras. Malam itu saat makan malam bersama keluarganya, Yoonhee dihukum ayah mereka dengan memaksa mengangkat tangannya dan berdiri di luar rumah. Hari pun berganti. Ibu Yoonhee membungkus makanan untuk guru Youngji dan menasehati Yoonhee agar tidak mencuri lagi. Yoonhee kemudian kembali ke klinik untuk melanjutkan pemeriksaan. Di sini dokter menyarankan agar dia mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit besar. Dalam perjalanan pulang, Yoonhee melihat ibunya dari kejauhan dan memanggilnya. Namun anehnya, ibunya seperti sengaja tidak mendengarnya. Perasaan itu menjadi terasa aneh. Dia seperti tidak memiliki tempat di dunia ini. Malam itu Yoonhee memberitahu orang tuanya bahwa dia harus menjalani operasi untuk mengangkat benjolan di belakang telinganya di rumah sakit yang lebih besar. Keesokan harinya, ayah Yoonhee menemaninya untuk memeriksakan benjolan itu. Dokter menjelaskan bahwa benjolan itu harus segera diangkat, karena jika operasi gagal, Yoonhee bisa kehilangan indera perasa di wajahnya. Mendengar penjelasan dokter, ayah Yoonhee yang biasanya tegas dan keras tiba-tiba menangis. Meskipun sering marah, ternyata dia juga sangat peduli dengan anaknya dan takut akan kehilangan Yoonhee. Saat makan malam, ayah dan ibu Yoonhee berusaha menenangkannya dan meyakinkan bahwa operasi itu pasti akan berjalan lancar. Malam itu ibunya memasak hidangan yang lezat, dan untuk pertama kalinya, Yoonhee bahagia dengan perhatian keluarganya. Di tengah banyaknya masalah yang dia hadapi, dia menyadari bahwa meskipun segala hal tidak selalu sempurna, keluarganya tetap menyayanginya dan peduli kepadanya. Di tempat les, guru Youngji mengucapkan terima kasih kepada Yoonhee karena sudah memberinya makanan. Suasana di kelas pun menjadi sedikit canggung ketika Jisuk masuk. Dan untuk mencairkan suasana, guru Youngji kemudian menyanyikan sebuah lagu. Dan mereka pun tertawa bersama. Jisuk akhirnya meminta maaf kepada Yoonhee karena telah mengkhianatinya. Dia mengaku sangat takut akan dihukum oleh pemilik toko ketika mereka ketahuan mencuri. Setelah itu, Yoonhee yang sudah berbaikan dengan Jiwon berlatih menyanyi untuk merayakan enif mereka. 이번 음악은 김지환과 김은희의 120일 기념송입니다. Keesokan harinya, Yoonhee dan Jiwon pun bertemu di taman. Di sini Yoonhee merasa khawatir jika operasinya gagal, Jiwon mungkin tidak akan mencintainya lagi. Tidak lama setelah itu, ibu Jiwon datang menemuinya dan mengatakan ketidaksukaannya dengan hubungan mereka. Di sini Yoonhee merasa sakit hati. Dia lalu memutuskan untuk menemui guru Youngji dan menceritakan perasaannya. Guru Youngji hanya menasehatinya untuk tidak terlalu memikirkan orang lain tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi. Dan dia mengingatkan bahwa untuk bisa mencintai orang lain, kita harus mulai dengan mencintai diri sendiri. Hari pun berganti dan itu adalah hari di mana Yoonhee akan operasi. Dia memberikan sebuah buku kepada guru Youngji sebagai tanda terima kasih. Sebelum berangkat ke rumah sakit, dia memeluk gurunya dan merasa sedikit lebih tenang. Singkat cerita, operasi pengangkatan benjolan itu berjalan dengan lancar. Namun, Yoonhee harus tinggal di rumah sakit untuk pemulihan. Sayangnya, orang tuanya tidak bisa menemani karena mereka harus bekerja. Malam harinya, guru Youngji datang menjenguk Yoonhee di rumah sakit. Dia lalu menasihati masalahnya beberapa waktu lalu. Jika ada orang yang memukulnya lagi, dia harus melawan dan tidak hanya diam. Kata-kata itu memberikan Yoonhee kekuatan baru, dan dia mulai melihat hidupnya dengan cara yang lebih positif dan lebih berani. Setelah operasi, Yoonhee akhirnya diperbolehkan pulang dengan luka bekas jahitan di belakang telinganya. Dia kembali mengikuti les bahasa Mandarin, namun dia juga sedih saat mengetahui bahwa guru Youngji juga berhenti dari pekerjaannya. Yoonhee pun mencari cara untuk bertemu dengan Youngji.
Dan pemilik tempat les memberitahunya bahwa guru Yongji akan datang dan mengambil barang-barangnya pada hari Minggu jam 2 siang. Pada hari Minggu, Yoonhee datang ke tempat les itu untuk bertemu dengan guru Yongji. Tetapi setelah menunggu cukup lama, dia bertemu kepada pemilik les dan mengetahui bahwa guru itu ternyata sudah mengambil barang-barangnya sejak pukul 11 siang. Pemilik les menjelaskan bahwa guru Yongji memang bukan guru yang bertanggung jawab karena dia sering menghilang tanpa izin. Mendengar itu, Yoonhee merasa marah karena dia merasa pemilik les tidak seharusnya berbicara tentang gurunya dengan cara seperti itu. Setelah pulang ke rumah, Yoonhee dimarahi oleh ayah dan ibunya karena berbicara kasar kepada pemilik les. Namun, Yoonhee justru meluapkan kemarahannya ketika selalu mendengar pertengkaran orang tuanya. Kakaknya Daehyun pun langsung menamparnya, dan ini pun membuat telinganya kembali sakit. Yoonhee pun terpaksa kembali pergi ke dokter untuk memeriksakan telinganya, yang dimana dia disarankan agar telinganya divisum. Namun, Yoonhee menolak untuk melanjutkan proses itu. Saat ini, dia merasa semakin tidak pernah dihargai di rumah. Dia merasa seolah-olah tidak ada yang benar-benar peduli kepadanya. Pagi harinya, ada sebuah berita jika jembatan Seongsu yang terletak dekat rumah Yoonhee ternyata telah ambruk. Dan bus sekolah yang biasa dinaiki oleh Sokyung kakaknya jatuh ke dalam sungai itu. Yoonhee yang khawatir segera menelpon ayahnya. Dia mengira kakaknya ada di dalam bus itu. Untungnya Sokyung selamat karena terlambat menaiki bus pada hari itu. Ayah mereka sangat bersyukur karena anaknya selamat dari kecelakaan besar. Daehyun meskipun sering bertindak kasar ternyata masih peduli dengan keselamatan adik-adiknya. Dia pun merasa menyesal atas perlakuan buruk yang selama ini dia berikan kepada mereka. Sedangkan di sekolah, Jiwon menghampiri Yoonhee dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang Sokyung. Dia juga meminta maaf karena hubungan mereka harus berakhir. Yoonhee merasa tidak ada yang perlu disesali lagi. Dia juga berterima kasih karena pernah hadir dalam hidupnya. Di rumah, Yoonhee mendengarkan lagu-lagu populer dari tahun itu dan mengungkapkan semua perasaannya. Tidak lama setelah itu, dia menerima paket berisi buku sketsa dan buku yang pernah dia pinjamkan kepada guru Yongji. Di dalam paket itu, ada sebuah surat dari guru Yongji, yang itu berisi janji untuk menjadi komikus hebat dan menulis cerita tentang Yoonhee dan juga dirinya. Yoonhee lalu memutuskan untuk mengantar surat yang diterima dari guru Yongji langsung ke alamat rumahnya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan ibu dari guru Yongji yang langsung menangis. 편지만이라도 좀 전해주세요. 아유, 어떡하지? 영지가 이젠 없는데. 우리 영지가 이제 없어? Ternyata, guru Yongji adalah salah satu korban dari kecelakaan jembatan Seongsu yang ambruk. Di sini Yoonhee sangat terkejut dan sedih mendengar kabar itu. Dia pun hanya bisa mengingat semua kenangan indah bersama gurunya yang sangat berarti baginya dan dia anggap sebagai ibunya sendiri. Sebelum ayahnya pulang, Yoonhee dan Sokyung pergi ke tempat kejadian untuk melihat reruntuhan jembatan. Di sana Yoonhee berdoa untuk guru Yongji yang telah meninggal dunia. Di rumah, Yoonhee menyendiri dan membaca surat dari guru Yongji. Meskipun dia merasa bingung tentang bagaimana dia bisa menjalani hidup yang benar, dia mulai bisa memaknai pesan-pesan yang ditinggalkan oleh sang guru untuk terus mencintai dirinya sendiri. Dan film pun berakhir. Bagi yang masih merasa tidak berarti, mulailah dari mencintai diri sendiri. Dan dari situlah kalian akan bisa memaknai hidup lebih positif lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.